Bapak Ustaz dipersilakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ma yanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan ya rabbal alamin. Hadirin Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya Allah kumpulkan kita di sini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita, khusus sahabat bait. Dengan berkumpulnya kita di sini, malaikat pun ikut mendoakan buat kita. Semoga kita bubar dari sini, Allah ampunkan dosa kita. Amin. Keluarga kita Allah berikan kesehatan, hajat-hajat kita semua Allah kabulkan, urusan kita semua Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada pemimpin alam, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, kali ini insyaallah kita akan membuka kajian tentang suratul Fatihah. Kalau kemarin tentang sejarah Al-Quran, perlunya kita juga tahu tentang isi Al-Quran, yang tiap kali kita baca berapa kali? 17. Dalam sehari? 17. 17 ya, 17 Pak ya. Di dalam surat Al-Fatihah ini memiliki beberapa nama ya. Jadi Al-Fatihah itu bisa disebut ya Al-Fatihah pertama, yang kedua Ummul Kitab, yang ketiga disebut As-Sab'ul Mathani. Al-Fatihah ya pembuka. Jadi istilahnya itu kalau dalam buku itu prolognya atau muqaddimahnya dalam sebuah buku, sehingga kalau pembuka sifatnya lebih umum ya. Kalau pembuka biasanya di awal, haitsu innaha awalul Qur'an fi tartibil mahmud ya. Jadi di awal, nggak pernah pembuka itu di belakang, pembuka itu di awal. Ini disebut Al-Fatihah, pembuka. Ada nama seorang pahlawan Islam namanya Al-Fatih. Itu membuka Masjidil Aqsa yang tadinya diambil oleh orang Muslim atau orang Yahudi, orang kafir. Jadi direbut kembali oleh Al-Fatih. Yang kedua Ummul Kitab. Ummul Kitab disebutnya ummu itu kan sesuatu yang berkumpul. Jadi makanya disebut ibu itu ya tempat kumpul itu. Ya bapaknya ngumpul, anaknya juga ngumpul. Jadi tempat dimana kalau ibu itu semua berkumpul. Di dalam keluarga itu ibu itu jadi magnet ya. Ketika ibu masih ada, itu anak-anak yang jauh-jauh ketika lebaran ngumpul semua itu. Semua ngumpul. Dari jauh, ada yang jaraknya jauh pun mau datang. Ya. Ya, itu disebutnya ummu. Ada juga ummul qura.
Ummul Qura mana Pak? Makkah. Ummul Qura itu Makkah. Kenapa? Karena dia pusat, bahkan pusat bumi, di mana dulu juga sebagai pusat pertemuan masyarakat dari luar, ya, berkumpul di situ. Sebenarnya Ummul Qura. Nah, Ummul Kitab di situ dikatakan ijtima biha 'ala al-maqasid al-asasiyah lil Kitabil Aziz. Jadi berkumpul semua ide-ide yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi di situ disampaikan secara umum, secara global bahwasanya Al-Qur'an setelah Al-Fatihah itu isinya yang ada dalam Al-Fatihah. Ya. Yang ketiga adalah disebut As-Sab'ul Mathani. Ya, As-Sab'ul Mathani. Namanya apa? Sab'ul Mathani itu 7 ayat. Mathani artinya diulang-ulang. Karena Al-Fatihah itu sering diulang, Pak. Kan 17 kali kita baca dalam sehari semalam. Ya. Karena sebuah ayat sanna fi shalah. Itu sanna artinya diulang-ulang di dalam salat. Itu daripada nama suratul Fatihah. Berikutnya tentunya di setiap tafsir, setiap surah itu pembukanya biasanya menyebutkan fadilah. Surat Al-Fatihah sebelum masuk kepada inti pembahasan, fadilahnya dulu. Karena kan sudah ada Al-Quran baca 1 ayat dapat 10 kebaikan. Ya, setiap ayat, setiap huruf, bahkan bukan setiap ayat, tapi punya spesial keutamaan tersendiri setiap surahnya, ya. Nah, Al-Fatihah juga punya fadilahnya tersendiri. Seperti misalnya surat Al-Ikhlas, dia punya fadilahnya. Surat Yasin ada fadilahnya. Biasanya beberapa kitab tafsir akan membahas itu tentang fadilah membaca ini, membaca surat ini, membaca surat itu, ya. Nah, sekarang apa fadilah surah Al-Fatihah di sini? Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis dari Abu Sa'id bin Mu'allim radhiyallahu anhu. Jadi ini kasusnya dengan sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau lagi sholat, dipanggil sama Rasulullah. Ya, wahai Ubay, nggak nyaut, lagi sholat. Kan? Dipanggil 3 kali nggak nyaut. Bye, datang. Akhirnya setelah sholat nyamperin lah Ubay. Ada apa ya Rasulullah? Ya. Kamu nggak dengar tadi panggilan? Saya lagi sholat untuk sholli. Saya lagi sholat. Emang kamu nggak pernah dengar ayat Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi panggilan Allah dan Rasulnya apabila kamu dipanggil. Ya. Lantas, ya, berkatalah Rasulullah, udah, kamu nggak saya ajarin, kata Nabi. Lau alimannak suratan dia a'zamus surah fil Quran, surah yang paling mulia, yang paling dahsyat di dalam Al-Quran. Ya, qabla an takhruj min masjid, sebelum kamu keluar dari masjid. Jadi kasusnya di dalam masjid. Ya. Nah, dipeganglah tangannya itu, baik. Kan biasanya Rasulullah itu kalau lagi dengan jamaah itu selesai sholat terus ceramah, banyak yang nanya-nanya, atau nanyain kabar, atau nanya tentang syariat Islam, tentang kesehariannya. Jadi tadi dipanggil, lupa lagi, tersendat oleh pertanyaan-pertanyaan orang yang lain. Tapi masih dipegang tangannya Nabi. Nah, akhirnya
ditanya lagi sama Ubay, diingetin gitu. Sebelum keluar, ya Rasulullah, tadi kan bukannya engkau tadi mau ngajarin surah yang paling mulia, yang paling dahsyat? Iya. Apa itu? Katanya Nabi SAW itu adalah Alhamdulillahirrabbilalamin, suratul Fatihah. Apa? Wal Qur'anul Alim alladhi utitu. Jadi Al-Quran yang paling dahsyat, di surat Al-Quran yang paling dahsyat adalah surat Al-Fatihah yang pernah diberikan kepada kita. Bahkan surat Al-Fatihah ini katanya dalam hadis nggak pernah ada dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, ya nggak pernah ada, ya. Jadi yang sama dengan surat Al-Fatihah nggak ada. Saking dahsyatnya surat Al-Fatihah ini, ya. Itu diantara fadilahnya. Jadi kalau baca Al-Fatihah itu fadilahnya sangat besar, ya. Yang kedua ada juga buat ruqyah, ya. Jadi Al-Fatihah ini bisa buat ruqyah. Kalau ada yang sedikit aneh-aneh gitu ya, sawan-sawan, bisa bacakan Al-Fatihah, ya. Kadang-kadang kan keyakinan kita berkurang. Jadi kayak saya punya kawan yang biasa praktisinya seperti ini. Jadi apa bedanya orang bacain Al-Fatihah kita dengan orang-orang yang biasa gitu? Powernya ketika yang baca powernya besar, itu pengaruhnya akan cepat. Imam Ahmad bin Hanbal ketika didatangi sama orang yang begitu, yang sedang kesurupan, masukan jin, datang ke rumahnya, udah ada apa? Dia kasih sendal saya aja nih. Sendalnya dikasih Pak, bukannya dia ruqyah, sendalnya dikasih. Sendalnya dikasih udah. Belum sampai sendalnya ke rumahnya itu, jinnya udah kabur. Saking dahsyatnya itu power. Ya. Kalau kita berapa kali aja. Ya, jadi keyakinannya itu yang menjadikan pengaruhnya yang berbeda. Jadi yakin dulu, ikhlas, terus yakin. Ya, jadi Al-Fatihah ini bisa sebagai ruqyah. Ya, karena ada kasus sahabat Nabi, ada yang di satu kampung ada yang sakit. Ketika ada yang sakit, minta diobatin, terus dibacain surat Al-Fatihah yang oleh sahabat. Tapi kamu punya apa? Kalau orang ini sembuh sama saya, ya saya punya kambing nih katanya. Punya kambing, ya udah. Akhirnya dibacain sembuh dengan dibacain surat Al-Fatihah itu. Setelah kasus itu laporan sama Nabi, tadi gini ya Rasulullah. Oh gitu. Ya udah, bagi dong katanya. Kalau gampangnya istilahnya. Jadi itulah jadi apa dalil bahwasanya ruqyah itu boleh. Artinya ketika orang meruqyah terus kita bayar, itu kita bukan bayar Qur'annya, tapi memang dengan keajaiban Al-Quran, mukjizatan Al-Quran yang terus Allah berikan kesembuhan buat orang itu yang dibacakan oleh seseorang, maka itu bisa diberikan upahnya. Yang berikutnya apa fadilahnya? Bisa menjadi doa atau bisa menjadi wasilah. Kita kan biasanya surat Al-Fatihah ya. Mudah-mudahan dengan membacakan surat Al-Fatihah ini Allah berikan kemudahan gitu. Ya, Allah berikan kesembuhan. Itu namanya kan wasilah. Wasilah surat Fatihah. Ya. Boleh enggak? Ya boleh.
Yang berikutnya ya, hadisnya ada. Jadi riwayatnya saya lupa. Jadi redaksinya Al-Fatihatu lima quri'atlah. Jadi Al-Fatihah itu sebagaimana yang mau dibacakan si pembaca, maunya niatnya apa gitu. Niat ingin disembuhkan, insyaallah Allah berikan kesembuhan dengan keberkahan Al-Fatihah. Ya. Nah, itu beberapa fadilah suratul Fatihah. Masih banyak lagi fadilah ya daripada suratul Fatihah. Beberapa ada fadilah yang bernilai sahih, ada yang bernilai dhaif, ada yang bernilai maudhu. Imam As-Suruni yang mengutip Imam Qurtubi dalam tafsir Jalul Ahkam memperingati ada beberapa memang kadang-kadang fadilah surah itu ada yang maudhu, itu yang dihindari. Kalau yang masih dhaif, ulama masih mentolerir ya. Beberapa ada yang keras, artinya yang menolak secara mutlak. Tapi jumhur mengatakan boleh untuk masalah fadilah. Sekarang masuk isti'adah ya. Jadi biasanya kalau baca Al-Quran kan fa qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kita masuk isti'adah dulu sebelum masuk ke surat Al-Fatihah urutannya ya. Nah, apa itu isti'adah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau dengan isti'adah itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu di situ apa? Al-taji'u, astajiru wa alji'u. Ya, memohon perlindungan. Ya, a'udzu, aku berlindung. Mohon perlindungan. Dari siapa? Billah, a'udzu billah. Kepada Allah. Minasyaiton. Minasyaiton. Nah, syaitan ini secara bahasa wasumiyah syaitanan, syaitan disebut setan itu dibu'dihi anil haq ya, karena jauhnya dari kebenaran. Dia orang yang menjauhi kebenaran disebutnya syaitan. Itu dia. Wadhalika li'anna kulla 'atin mutamarrid ya. Jadi itu juga semuanya. Jadi yang sesuatu yang terusir dan terhina itu dari jenis jin kah, manusia kah, hewan kah, syaitan itu disebutnya syaitan. Jadi secara bahasa orang yang menjauh dari kebenaran ya, orang yang angkuh, yang sombong, ya itu secara bahasa disebutnya syaitan juga ya. Ya, kita berlindung dari syaitan. A'udzubillahi minasyaiton. A'udzubillahi, berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim. Ar-rajim adalah yang terkutuk. Ya. Nah, kenapa perlu kita berlindung? Syaitan itu, Pak, sifatnya luar biasa, Pak. Cara menggodanya itu Al-Quran 3 kali menyebutkan gimana siasatnya syaitan untuk menggoda manusia. Pengennya kan ketika janji di awal dulu, ketika Allah usir, ya udah nggak apa-apa saya diusir ya, terus dilaknat ya ar-rajim. Satu aja permintaan saya, ya Allah, mintanya sama Allah, izinkan saya godain manusia. Itu aja. Apa tujuannya?
ya barang-barang nanti neraka. Ya, dia kan sudah kena cap itu, rajim udah di neraka kena cap. Pengennya kamu sendirian, jadi ngajak makhluk lain yang manusia. Gara-gara dia saya dikeluarin katanya. Gimana caranya dia untuk bisa menggoda? Dari depan, baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, depan, belakang, kanan, kiri. Sudah berhasil, sudah. Tuh kalau misalnya bapak nih dari rumah, itu udah digodain, udah nggak usah ngaji, udah di rumah aja, ngapain enakan dia tidur. Ternyata kalah, ya kalah. Nah, udah nih kalah. Itu lagi setan yang lain masuk, digodain lah. Gak usah tidur aja tidur, gak usah perhatikan. Jadi kan kalau misalnya ini nggak sampai, nanti yang disampaikan tuh berbeda yang dipahami karena kan tidak memperhatikan gitu. Setelah itu nggak selesai sampai di situ, nggak usah diamalin, udah dapat ilmunya nih. Wah, perhatikan, terus menyimak benar-benar, menyerapi, memahami, sampai pulang di rumah udah dapat ilmunya itu. Nggak bisa diamalin, godain tuh supaya nggak diamalin. Ternyata nggak selesai juga hasil itu. Dia diamalin kan, dia udah diamalin, orangnya soleh banget, diamalin gitu. Ternyata nggak selesai juga setannya, Pak. Setannya kayak gitu. Apa yang dirusak? Ikhlasnya, Pak. Udah ikhlas tuh yang terakhir. Jadi supaya dirusak, amal ibadah kita itu enggak untuk Allah, dirusak ikhlasnya. Dan kalau sudah ikhlas, kalah setan. Nah, karena itu udah, kan ibadah itu naik, amalnya itu jadi naik ke langit ketika ikhlas. Jadi makanya ta'awudz ini perlu dilakukan, karena Al-Quran juga menyuruh kamu baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagaimana di tempat lain bisa? Bukan hanya ketika membaca Quran, pada amal-amal yang apabila kita takut, misalnya bangun tidur, mimpi buruk, baca a'udzubillah, pas bangun a'udzubillah, terus meludah ke kiri, ya. Terus kalau ada gangguan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada redaksi lain, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya. Nah, kalau baca Al-Qur'annya gimana? Prosesnya. Ya, jadi kalau mau baca a'udzubillah di awal dia sendirian, mau jahar. Bacanya mau jahar nih. Maka a'udzubillahnya jahar. Kalau dia bacanya sir, maka a'udzubillahnya sir. Bagaimana kalau jamaah? Nah, ini kadang-kadang perlu diingatkan ini. Jadi kalau halaqah, ngaji dalam halaqah itu ya Pak ya, kan ngajinya ganti-gantian tuh, ya. Baca satu surat Al-Baqarah misalnya, ganti-gantian satu baris, satu halaman ganti satu halaman, atau satu ayat ganti gitu kan. Yang duluan baca maka dia keraskan a'udzubillahnya. Yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, a'udzubillah ini nggak usah dikerasin, disir, ya. Jadi yang pertama doang. Nanti kalau dia mau baca meneruskan, a'udzubillahnya pelan aja, nggak usah a'udzubillah kencang. Jadi yang di awal doang. Terus yang kedua, catatan kedua, kalau baca Quran, lagi baca kan udah a'udzubillah nih, baca Al-Baqarah misalnya, surat Al-Baqarah sampai waulaika humul muflihun. Telepon masuk, diangkat, ngobrol kan? Ngobrol, baca bismillah atau auzubillah? Auzubillah, bismillahnya terserah mau baca lagi nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa, ya. Jadi
baca lagi a'udzubillah. Ya. Seperti itu. Atau kalau misalnya dia lagi ngaji Quran terus berbicara masih ada kaitannya dengan Al-Quran, dengan yang dibawakan temanya itu, maka nggak apa-apa, nggak langsung teruskan. Misalnya lagi bahas tajwid misalnya, Maliki Yaumiddin, main dijelaskan panjang bacanya ya, macam dengan riwayat-riwayatnya, dengan cara bacanya. Nah, kan itu terputus dengan obrolan, tapi masih ada keterkaitan dengan Al-Quran, maka diteruskan lagi, nggak perlu a'udzubillah. Kayak gitu cara mainnya gitu. Nah, jadi itu. Jadi wasyaitan laisa mukhtasun bil jin. Syaitan itu bukan khusus dengan jin aja. Bal yutlaqu 'alal ins. Bahkan juga manusia ada yang perilakunya kayak syaitan. Syayatinal insi wal jin, dalam Quran ada itu. Wa yarwi anna Umar rakaba 'ala himar. Umar pernah naik himar, kemudian minta diturunin. Tolong diturunin aku, karena saya lagi naikin setan. Ya. Itu daripada tafsir ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, bismillah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Ya. Bismi itu tadi satu persatu kita pelajari ini. Bismi itu ismun mushtaqun minas sumu. Jadi isim yang pecahan dari sumu, bermakna rif'ah wal 'ulu, tinggi. Atau asalnya dari sama, artinya itu tanda. Tapi yang pertama yang betul kata Imam Qurtubi. Nah, kita tinggalkan itu. Nah, bismillah artinya aqra'u musta'inan bismillah. Saya membaca sembari memohon pertolongan dengan bismillah. Jadi kita baca bismillah itu ada kata yang dibuang di situ. Ada kata yang dibuang, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ada kata yang dibuang, apa yang dibuang? Saya baca Al-Quran dengan memohon perlindungan billah, dengan Allah, kepada Allah. Kalau dia nulis baca bismillahirrahmanirrahim, artinya apa? Saya menulis dengan memohon pertolongan kepada Allah. Kalau dia makan baca bismillah, saya makan ya, dengan memohon pertolongan dari Allah. Begitupun amal-amal yang lain kalau kita baca bismillah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam hadis dikatakan kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar, fi riwayatin fa huwa aqta, wa fi riwayatin fa huwa abtar ajzam. Ya, apa itu aqta? Ya, terputus berkahnya. Semua amal yang enggak diawali dengan bismillah itu amal saleh ya. Jangan amal yang lain baca bismillah ya nggak dapet lah. Mau mencuri, mau korupsi baca bismillah masuk tuh di situ babnya. Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman. Nah,
Sekarang masuk Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim dalam Al-Quran 5 kali disebutkan. Jadi yang bergandengan Ar-Rahman Ar-Rahim 5 kali dalam Al-Quran disebutkan. Suratul Fatihah 6 kali kalau dijadikan Bismillah itu ayat, karena ada khilaf ulama. Bismillah ada bilang ayat dengan Fatihah dan bilang enggak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim suratul Fatihah. Terus di surat Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahman ar-rahim. Kedua. Yang ketiga surah Fussilat, Hamim tanzilu minar rahmanir rahim. Terus ada 5 ya. Ada 5. Sedangkan yang terpisah Ar-Rahman itu banyak. Ar-Rahim sekitar 37. Ya. 37. Artinya apa? Ar-Rahman kan Maha Pengasih. Al-Mun'im bijalali an-ni'am. Jadi orang yang memberikan nikmat, Ar-Rahman ini ya. Ar-Rahman itu Al-Mun'im bijalalihi ni'am. Artinya memberikan zat yang memberikan semua nikmat kepada siapa aja, umum. Kepada siapa? Semua, baik manusia, hewan, binatang, malaikat, jin, semuanya Allah berikan nikmat tanpa kecuali. Dalam surah yang lain, rahmati wasi'at kulla syai'. Jadi rahmatku itu luas untuk semuanya. Jadi sangat pengasih Allah, sangat pengasih. Jadi semuanya, baik orang muslim kah atau orang non muslim kah, itu Allah kasih nikmat Allah. Makanya kalau kita berharap surga tanpa rahmat Allah, itu mustahil. Nabi Adam Pak, salah satu aja cuman kan kesalahannya cuma makan bakul dikeluarin dari surga. Kita ini udah berkali-kali mengulang kesalahan mau surga. Itu gimana tuh? Kalau nggak dengan rahmat Allah nggak bakalan dapat. Jadi dalam doa juga ada kan, Pak? Allahumma inna maghfirataka awsa'u min dhunubi. Ya Allah, ampunanmu itu lebih luas daripada dosaku. Wa rahmatuka arja'inna. Rahmatmu lebih aku harapkan. Min amali, dari amalku. Ya. Dari amal kita itu dari 24 jam, berapa sih ibadah kita tuh, Pak? Cuma berapa? Salat 5 waktu, berapa menit coba? Ya, taruhlah dari 24 jam itu seperempatnya lah buat ibadah. Itu udah bagus banget. Ya. Ya, kan harusnya 24 jam itu فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Ya. Kalau ketika selesai sholat, zikir, ingat Allah. Kalian apa aja, tidur, mau duduk, mau berjalan, harusnya kan ingat Allah terus. Ya. Tapi sangat sedikit. Nikmat Allah itu sangat banyak banget, Pak. Kalau dengan enggak rahmatnya, gak bisa kita dapetin. Ya. Nabi Ayub itu Allah kasih ujian apa, Pak? Sakit. Lama apa sakitnya? Tapi sakitnya bukan sebentar, lama sekali. Ketika istrinya mulai mengeluh karena sakitnya lama, Abah, kau kan Nabi, tolonglah kamu mintakan sama Allah supaya minta disembuhkan.
istrinya itu kan kalau sakit itu ujiannya bukan orang yang sakit doang Pak, yang jagain juga ikut harus kena ujian ya, ikut repot kan Pak ya, diuji juga. Nah istrinya bilang gitu supaya minta doa, kan kalau Nabi berdoa mustajab. Apa kata Nabi Ayub? Saya malu ya, sehat saya sama sakit saya banyakkan sehat saya, jadi gak minta doa, malu sama Allah sampai seperti itu ya. Jadi itulah rahmat Allah yang sangat luas. Makanya jiwa-jiwa kita bisa ambil dari kalimat rahmat ini, rahman ya. Jiwa-jiwa yang sedikit punya sifat rahmah kepada manusia itu ya setan. Harusnya manusia itu gak ada yang namanya tetangganya itu kelaparan ya, rahmatnya di mana gitu ya. Nah Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim sifat rahim Allah itu diberikan kepada manusia yang khusus. Jadi rahim itu pada orang yang beriman ya, dimasukin ke dalam surganya Allah. Jadi itu khas ya. Kalau rahman itu umum untuk siapa aja Allah kasih. Rahim itu spesial buat orang-orang mukmin, orang-orang yang beribadah kepada Allah dan Allah masukkan ke surganya. Itu Ar-Rahim ya. Oke. Dasar hukum untuk menjadikan bismillah ini ayat atau bukan. Nah, ulama berbeda pendapat di sini. Ya. Jadi kalau kita itu Pak, Al-Quran itu berapa juz? 30 ya. Berapa surah? 114. Masih ingat? Berapa ayat? Hah? 6.600 ya. 666 gitu ya. Ada yang bilang gitu 666 kayak angka togel. 6666 itu nggak ada riwayatnya Pak. Jadi ulama yang suka ngitungin ayat, ulama al-adul ayat ya, yang suka ngitungin ayat, karena kan berbeda Pak. Karena di awal kan kita kemarin cerita bahwasanya ketika ditulis Al-Quran itu nggak ada nomornya ya. Itu yang menjadikan ulama berbeda pendapat antara ulama Makkah, Madinah, Basrah, Kufah, Syam. Nah itu berbeda-beda. Nah yang kita pakai dari Mushaf Kufah itu adalah jumlahnya 6.236 ayat ya, 6.236 ayat. Paling banyak kalau ada 6.227, ada yang 6.232 ya. Kalau yang Kufah kita kan pakainya yang Kufah, hitungan ulama Kufah. Kita kan bacaannya gitu, bacaan kita nih yang hafaz ya, larinya itu ke ulama Kufah. Di ujungnya siapa? Asim. Riwayatnya hafaz. Pakainya mushafnya semua itu mushaf Kufah. Hitungannya 1236 ayat. Al-Fatihah
ini 7 ayat. Sab'ul Mathani 7 ayat. Ya. 7 ayat. Ada yang memasukkan bismillah. Siapa yang memasukkan? Ulama Mekah dan Kufah. Wa makiyun yu'ad wa kufiyun maki yu'addu basmalah. Itu dalam nazam menghitung ayat, ya. Jadi ulama Makkah dan ulama Kufah menghitung bismillah itu sebagai ayat. Makanya ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu satu ayat. Jadi enggak dipisah. Ya, ayat satunya dari bismillah. Sedangkan yang lain kayak seperti Madinah itu bismillah enggak masuk ayat. Tapi kan 7 ayat dipotong itu. Ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ayat ke-6. Jadi satunya di mana? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ke-6 ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, itu ke-7. Jadi sama-sama 7 ya. Cuman beda permulaan. Sehingga menjadikan perbedaan juga munculnya beda ketika baca di dalam Al-Quran, di dalam sholat, ya. Dalam sholat itu memunculkan perbedaan. Imam Syafi'i madhab jumhur di negeri Indonesia, ya, Asiawiyah Indonesia, Malaysia, Brunei, mana lagi yang Syafi'i, Thailand, India Hanafi, ya, India Hanafi. Mesir enggak? Mesir campuran. Makkah zaman dulu. Maka itu kalau hitungannya Imam Syafi'i itu, Pak, gurunya itu dari Mekah, guru ngajinya nih ya. Kan ada guru bahasa ya. Imam Syafi'i itu kan guru bahasanya ngambilnya di Yaman. Guru hadisnya dari Imam Malik. Ya. Guru berlogikanya sama hadis tentunya muridnya Imam Hanafi. Ya. Jadi di Baghdad. Nah, Imam Syafi'i karena Makkah itu menghitung ayat Bismillah itu dihitung sebagai ayat, ya. Karena jadi Imam Syafi'i ini ikut gurunya. Jadi Bismillah itu ayat nomor 1. Maka dalam sholat Bismillah itu jadi wajib, nggak boleh kurang dalam pandangan Imam Syafi'i. Jadi ada dari 4 pandangan, 3 pandangan, ya. Dijaharkan ketika sholatnya, dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Imam Syafi'i gitu. Nah, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, ya, di Madinah itu enggak memasukkan Bismillah itu sebagai ayat, sehingga langsung setelah Allahu Akbar Alhamdulillahirabbil alamin, ya, tidak baca Bismillah. Ada dalilnya, ya, ada, masing-masing ada dalilnya. Karena Imam Malik tidak menjumpai, kan di Madinah itu banyak sahabat juga, Beliau selama di sana guru-gurunya nggak ada baca Bismillah, langsung Alhamdulillah. Imam Syafi'i dapat gurunya baca Bismillah, jadi berbeda. Nah, Imam Ahmad dan Imam Ahmad baca Bismillah, tapi disir seperti di sini, ya. Di Saudi baca Bismillah, tapi disirkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bukan nggak baca. Jadi di Mekah itu
Bukan nggak baca bismillah, tapi baca bismillah, tapi disirin, ya. Jadi Imam Ahmad itu tetap menghitung bismillah sebagai ayat nomor satu. Cuman mengambil riwayat hadisnya, pernah dengar katanya Abu Bakar, yang riwayat Anas yang menyampaikan Abu Bakar, Umar, Utsman pernah sholat di belakang Nabi nggak baca bismillah. Itu hadis-hadisnya. Imam Syafi'i ada juga yang pembanding untuk riwayat itu. Nah, Imam Hanafi Imam Hanafi dia disir juga sama kayak Imam Ahmad, ya disir juga. Terus yang mana yang benar? Semuanya benar. Ya. Yang salah yang nggak sholat. Yang salah yang nggak sholat. Itulah makanya perlu ada rahmah di situ, ya. Ikhtilafu ummati rahmah. Ini bukan hadis, tapi ucapan ulama yang banyak dipakai, ya. Karena dengan itu pada kasus-kasus yang bersifat furu'iyah, ya, bukan usuliyah. Yang usul itu kiblatnya kita kemana? Ka'bah. Kalau nggak mau lagi Ka'bah, maunya ngadep ke Vatikan, nah itu baru beda lagi udah, ya. Qur'annya bukan yang ini, Qur'annya yang lain, nah itu udah beda lagi, itu namanya usul, ya. Tapi kalau yang furu'iyah yang begini-begini nih, ya, nggak usah 10 itu adalah 5 tambah 5, yang lain salah, yang 4 tambah 6 salah, ya, yang 7 tambah 3 salah, pokoknya lah matematika 5 ada. Nah itu kayak gitu nggak ada rahmahnya namanya, ya, kurang rahmahnya di situ. Ya baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi rahmatnya kurang. Ya kalau misalnya kebenaran kita bermakmum dengan yang nggak baca sir, ya kita tetap baca kan, kita baca sendiri. Mazhab Syafi'i kan kita baca kan, setelah imam selesai Al-Fatihah kita baca Al-Fatihah dulu, ya, baca Bismillah. Jadi berapa ini? Oke, itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara global makna bismillah, bismillah hiya qaulul qail bismillahirrahmanirrahim, wa ma'nahu abda'u, saya memulai bitasmiyatillah, dengan menyebut Allah, wa dzikri, dan mengingatnya, qabla kulli syai', sebelum segala sesuatunya, musta'inan, dengan memohon perlindungan, bihi, padanya, pada Allah Jalla wa Ala, fi jami' umuris, pada semua urusanku, ya. Maksudnya umur yang thayyibah, ya, perkara-perkara yang baik, ya, dikasih dibawahi ini, kalau enggak nanti korupsi baca bismillah. Qaliban al-aun minhu, dengan meminta pertolongan darinya, fa innahu al-qadiru ala kulli syai', karena sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatunya. Jadi itu makna bismillah, ya. Masuk alhamdulillah. Nah terusin apa? Atau pertanyaan atau gimana? Ya, 8:30 lewat nih. Baik, terusin ya. Itu baru masuk baru bismillah doang sama Allah. Masuk alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi, alhamdu, pujian, lillahi, milik Allah, bagi Allah. Alhamdu huwa tsana bil jamil ala jihati ta'zimi wa tabjil. Artinya adalah pujian yang bagus dalam rangka untuk mengagungkan, ya, dalam rangka untuk mengagungkan. Lillah, untuk Allah. Jadi semua pujian itu kembalinya kepada Allah.
Kita sehat, alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Sakit pun, alhamdulillah. Masih beruntung kita ketabrak nih, masih beruntung. Cuman lecet sedikit, nggak sampai patah. Ini masih alhamdulillah, ya. Jadi semua pujian itu berlari kepada Allah semuanya, kembali kepada Allah semua. Jadi apa kata Imam Qurtubi, alhamdulillah fi kalamil Arab, di dalam ucapannya orang Arab, artinya itu ats-tsana'ul kamil, pujian yang sempurna. Alhamd itu pujian semua. Alhamdulillah berarti memberikan pujian itu sangat sempurna. Wal alif lam pakainya alhamdulillah, bukan hamdulillah. Ini pakainya alif lam. Artinya itu al-istighraq al-jins. Menguniversalkan semua jenis nikmat itu layak untuk dipuji untuk kepada Allah. Ya. Bagaimana dengan syukur? Nah, syukur kata Imam Tabari, alhamdu wa syukru itu bermakna wahid. Ada yang mengatakan bahwasanya syukur dan alhamdulillah itu satu makna. Ya, kalau ada yang mengatakan lagi syukur itu adalah bentuk prakteknya. Jadi ucapannya alhamdulillah, terus dengan membaca alhamdulillah, syukurnya wa in ta'uddu ni'matallahi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Syakartum, jadi bersyukur dengan beramal, ya, dengan bentuk actionnya. Kalau tadi alhamdulillah dengan ucapannya, dengan lafaznya, ya. Nah, syukurnya dengan actionnya. Kayak alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb itu ada 7 makna di situ Rabb. Jadi Rabb itu ada yang artinya menguasai, memelihara, menjaga, ya, ada 7. Kalau salah ada 7 di situ. Al-alamin, apa itu al-alamin? Apa al-alamin? Alam. Apa itu alam? Ma siwallah, yang selain Allah. Ma siwallah itu alam dah. Surga, neraka, planet, bumi, laut, semua siwallah itu alam. Jadi Allah itu yang ngurusin, yang menguasai, yang menjaga. Makanya ada istilah Rabbatul Manzil, ibu rumah tangga. Itu bahasanya apa? Rabbatul Manzil atau Rabbatul Bait. Jadi Rabbatul Bait itu apa kerjaannya? Dia yang mengurus, yang mengatur, bahkan ngaturin duit juga, ya. Semua yang diatur, ya. Nah, ini mungkin disebut Rabbatul Bait. Ya. Jadi lingkupnya mesti di rumah. Kalau Rabbuna, Tuhan kita adalah semua alam, ya, alam. Masih Allah, Allah yang atur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, terulang lagi Ar-Rahmanir Rahim. Ya, kenapa terulang lagi? Dalam pendapatnya Dr. Dib, lupa saya namanya, Dr. Dib Al-Bugha, bukannya itu. Dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya Ar-Rahman yang pertama itu zatnya,
Ar-Rahman, Ar-Rahman Ar-Rahim yang pertama pada bismillah itu zatnya. Sedangkan yang kedua adalah sifatnya. Seperti kita misalnya ada nama Darmawan, ya Darmawan misalnya, Pak Darmawan. Itu dia namanya Darmawan, tapi sifatnya ternyata itu Darmawan juga. Ya, suka memberikan, ya gampang menyalurkan sumbangan. Itu Darmawan, Pak Darmawan ternyata sesuai dengan namanya. Ya, jadi Darmawan sebagai nama dan juga sifatnya. Nah, tentunya ini adalah sebuah i'jaz namanya. Kalau sudah berbicara i'jaz, mukjizat ya, i'jaz namanya. I'jazul lughah atau tanasub, keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain, itu sudah ijtihadi namanya. Jadi main ijtihad, kekuatan ilmunya di situ. Jadi masing-masing berbeda. Ya. Jadi tinggal barangkali nanti Bapak mengkaji tafsir akan menemukan ilmuwan baru, kenapa itu diulang 2 kali di situ. Ya. Seperti itu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, kalau di pertama Rabbil Alamin, kok diulang lagi Maliki Yaumiddin? Kan sudah menguasai. Ya, sudah menguasai. Maliki Yaumiddin, ya, penguasa atau pemilik hari pembalasan. Kok diulang lagi? Ini pertanyaan saya ketika di semester 5 dosen tafsir saya waktu itu. Jadi kalau yang di Rabbil Alamin itu mengakui seorang hambanya ketika dia di dunia. Maliki Yaumiddin, Allah menguasai nanti di hari akhirat. Jadi bukan ketika di dunia saja Allah itu menjadi Rabb, tapi juga di akhirat. Makanya Maliki Yaumiddin. Ya. Jadi ketika hamba beramal di dunia akan menanggung amalnya baik dan buruknya itu nanti di akhiratnya. Allah yang menguasai semua amal-amal kita nanti itu dihisab. Maliki Yaumiddin itu hari pembalasan. Kok din itu katanya agama? Apa ya? Di dalam Al-Quran surah yang lain, Inna dina indallahil Islam. Tapi artinya apa? Agama. Kalau di sini hari pembalasan. Namanya dalam bahasa Arab itu mustarak, kalimat mustarak. Satu kata maknanya banyak. Ya, satu kata maknanya banyak. Bahasa Arabnya gitu. Ya. Kadang-kadang kita juga punya gitu. Apel dengan apel sama-sama tulisannya, ya, maknanya beda. Ya. Atau satu jenis namanya banyak, kayak pisang, masing-masing daerah beda kan, namanya ada gedang, ada apa lagi, jauh, ya, sudah, macam-macam, seperti itu. Kalau Palembang apa? Apa? Ada lagi banyak. Di Medan apa? Riau. Pisang. Pisang juga ya. Palembang. Lenjer. Ya itu. Jadi ada yang makna kalimatnya satu, maknanya banyak. Ya. Ada yang jenisnya bendanya satu, namanya banyak. Oke, itu Maliki Yaumiddin. Kita baca di sini. Ini surat Al-Fatihah kalau kita mau menyelami luar biasa nih, nggak selesai sehari Pak, nggak sekali pertemuan nih nggak bisa nih. Ya. 1 semester. Iya. Ar-Rahman Ar-Rahim.
Yaumiddin yaumul jaza wal hisab, ay annahu subhanahu mutasarrifu fi yaumiddin. Itu hari pembalasan dan perhitungan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai pada hari pembalasan itu. Tasarruful maliki fi mulkihi. Seorang raja yang menguasai pada hari pembalasan itu. Oke, jadi kita stop dulu sampai ayat ke berapa ini? 3 ya. Iya karena bulu itu beda lagi. Jadi ini dari mulai alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu namanya asana. Ya, memberikan pengakuan kita bahwasanya Allah itu yang Rabbul Alamin, Allah yang Rahmanur Rahim, Allah yang Maliki Yaumiddin. Ya. 3 kata ini merupakan yang sempurna dalam sifatnya. Ya. Pembahasannya nanti perinciannya akan ada di setelah ayat setelah surah berikutnya nanti dengan sifat-sifat yang lain. Ya. Seperti itu. Ya, mungkin sampai sini aja untuk tafsir daripada surah Al-Fatihah sampai ayat ke-3. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan banyak umur buat kita. Amin. Allah berikan kesehatan dan sehat walafiat buat kita semua. Tapi oke, kita selesai pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah berikan yang bermanfaat buat kita dan Allah berikan taufik dan hidayah kita sehingga bisa mengamalkannya. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا وتلاميذنا ولا تضرهم ووفقهم بطاعتك وارزقنا برهم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.